Yumei tersenyum pahit dan mengerutkan kening. Namun kamu benar-benar bertindak sangat tidak bertanggung jawab untuk seorang pemimpin aliansi. Kamu tidak muncul meskipun masalah besar menimpa aliansian. Jika bukan karena Yang Mulia mampu ke level Dozong, sepertinya aliansian akan dihilangkan dari Kekaisaran Jama oleh 3 sekte. Xiaoyan juga tertawa pahit dan menghela napas. Aku sedang melakukan pelatihan kali ini. Pada saat aku keluar, hal penting dan besar seperti ini telah terjadi secara tak terduga. Itu benar. Bagaimana situasi baru-baru ini? Sangat buruk. Wajah Yumei juga secara bertahap menjadi suram. Belum lama ini, Yang Mulia bertukar pukulan dengan pemimpin sekte racun sekali. Kedua belah pihak terluka. Pemimpin sekte racun diam-diam bersembunyi untuk memulihkan diri. Yang Mulia mungkin juga menderita, tetapi dia tidak punya waktu untuk memulihkan diri. Namun tekanan dari Gunung Benteng Hitam melambung tinggi. Meskipun pemimpin sekte racun tidak berpartisipasi kali ini, ada Yan Laotian dari sekte Angsa Emas dan 3 tetua lembah Mulan yang bisa bersaing dengan elit Dozong. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia menghadap langit dan menghela napas panjang. 3 ahli Dozong, barisan ini, bawa aku ke sana. Yumei segera melangkah untuk memimpin, sementara Xiaoyan dan Jian mengikuti di belakang. Mata Xiaoyan melihat di kejauhan saat dia mengapalkan tinjunya. Cailin, bertahan sedikit lebih lama, aku akan segera tiba di sana. Sementara Xiaoyan menuju Benteng Hitam di perbatasan timur Laut Kekaisaran Jama, saat ini benteng telah menjadi tempat pertempuran yang paling kuat antara aliansian, suku ras ular, dan 3 sekte. Banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan di tempat tertentu. Ini karena semua orang tahu, jika Ratu Medusa mampu tetap tak terkalahkan dalam menghadapi serangan gabungan Yan Laotian dan 3 tetua lembah Mulan. Namun jika dia dikalahkan, Kekaisaran Jama, aliansian, dan suku ras ular akan tersingkir dari benua Dauchi. Bajingan yang tidak tahu malu, mereka benar-benar menggertak orang lain dengan jumlah. Ekspresi Hai Bodong sangat jelek saat dia melihat Ratu Medusa telah terluka karena telah ditekan oleh Yan Laotian serta 3 tetua lembah Mulan. Mengapa kita tidak pergi dan membantu Ratu Medusa menahan mereka sejenak? Akan bagus jika kita bisa memberinya waktu. Ekspresi Jiao juga sama jeleknya saat dia mengangguk. Jika kalian berdua juga menyerang, para ahli dari 3 sekte pasti tidak akan hanya berdiri dan menonton. Pada saat itu, kita akan berakhir. Ekspresi Xiaoding serius ketika dia menggelengkan kepalanya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berharap Ratu Medusa akan bisa memblokir mereka. Tidak ada solusi lain. Sementara itu, Ratu Medusa di langit yang sudah terluka. Sekarang dia masih harus melawan 2 orang sendirian. Dalam situasi saat ini, siapa lagi yang bisa diandalkan selain dirinya sendiri? Sama seperti pertarungan Ratu Medusa akan meletus lagi. Tiba-tiba suara petir samar melesat turun dari langit dan tawa yang jelas terdengar bergema. Bagaimana aku bisa? Pemimpin aliansian hilang dari pertempuran besar ini? Segera 3 sosok cahaya menerjang dari langit dan sosok Xiaoyan serta Jian dan Yumei sudah muncul di benteng. Benteng segera meletus menjadi sorak-sorai karena kemunculan Xiaoyan. Banyak yang menaruh harapan mereka kepada pemuda ini yang telah berulang kali menciptakan keajaiban. Ratu Medusa juga kaget saat dia melihat Xiaoyan. Dia segera menghela napas panjang di dalam hatinya. Orang ini akhirnya bergegas. Tubuh Ratu Medusa bergerak ketika dia menghela napas dan muncul di samping Xiaoyan. Sudahkah kamu melewatinya? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Kamu terluka? Itu hanya luka kecil. Kemudian tatapan Ratu Medusa melirik Yan Laotian dan 3 tetua lembah Mulan yang telah menghentikan serangan mereka karena kemunculan Xiaoyan. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menghentikan salah satu dari mereka? Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini. Kamu dapat dengan tenang memilih salah satu, aku akan mengurus yang lain. Kemudian tatapan Xiaoyan beralih pada Jian dan Yumei. Kalian berdua harus mundur dulu. Jian tidak ragu-ragu ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia berbalik dan bergegas menuju benteng. Sementara Yumei di sisi lain ragu sejenak sebelum berbicara. Dapatkah kamu melakukannya? Pihak lain setara dengan 2 elit Dozong. Xiaoyan hanya tersenyum dan melambaikan tangannya di hadapan kegelasan Yumei. Tenang. Tinggalkan Yan Laotian padaku. Kamu dapat memblokir 3 tetua lembah Mulan. Namun, kamu harus hati-hati. Mereka memiliki metode bertarung gabungan yang tidak lebih lemah dari elit Dozong. Ratu Medusa berkata, tatapannya beralih ke Yan Laotian di sisi lain setelah melihat Jian dan Yumei mengundurkan diri. Ya, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Kamu dapat dengan tenang berurusan dengan Yan Laotian. Ketiga orang ini tidak akan mengganggumu sedikit pun.
Baik, Ratu Medusa merespon, kemudian tatapannya terkunci pada Yan Laotian. Namun sebelum dia bergegas, tangan Xiaoyan dengan refleks memberikan pil obat pada Ratu Medusa. Konsumsilah, ini akan memungkinkan cederamu pulih dengan cepat. Ratu Medusa sedikit tercengang, dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan matanya sekali lagi kembali menjadi tajam. Tubuhnya kemudian menembak dan bertemu dengan Yan Laotian. Riak gelombang yang kuat meletus ketika kedua sosok melakukan kontak dan meninggalkan ruang yang cukup untuk Xiaoyan dan tiga tetua lembah Mulan. Tatapan Xiaoyan menyapu medan pertempuran, kemudian dia segera melirik ketiga tetua lembah Mulan di depannya. Yang saat ini, Douqi di tubuh mereka sudah melonjak keluar. Ketua Xiao, hari ini kami akan memberitahumu bahwa kamu hanyalah lelucon. Kami mungkin masih takut jika itu adalah sekte mistik laut di masa lalu. Namun, aliansian yang baru saja didirikan tidak memiliki kualifikasi. Tetua berkepala singa tertawa terbahak-bahak saat dia berkata. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat tangannya membuat segel dan dengan lembut tertawa. Aku, Xiaoyan, mampu menghancurkan sekte mistik laut yang kalian semua takuti. Secara alami, aku juga bisa menghancurkan kalian. Skyfire 3 Mysterious Chains. Segera kekuatan Xiaoyan naik menjadi Douhuang bintang 1. Dengan pengos hitam besar di tangannya, dia kemudian melesat maju. Tetua berkepala harimau yang pertama melangkah maju. Mengepalkan tinjunya, cahaya berdarah segera menggumpal dan melesat menuju Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah ketika menghadapi serangan pembukaan dari tetua berkepala harimau. Douqi di tubuhnya segera membawa suara gemuruh, kemudian menutupi seluruh penguasa hitam besarnya. Pang, dua kekuatan segera bertabrakan. Kekuatan bergelombang yang ditularkan dari penguasa hitam mengguncang tangan Xiaoyan sampai sedikit mati rasa. Sementara tetua berkepala harimau menstabilkan tubuhnya setelah kakinya mundur beberapa langkah. Api surgawi? Kamu benar-benar memiliki api surgawi? Kedua tetua, ayo serang bersama dan bunuh dia. Segera mereka bertiga melintas ke depan dan membentuk formasi segitiga yang mengelilingi Xiaoyan. Peng, penguasa hitam besar Xiaoyan menghantam saat tubuh tetua berkepala beruang pertama muncul. Namun sebelum serangan Xiaoyan tiba, kedua tangan tetua berkepala beruang dengan cepat berubah menjadi sepasang cakar dan dengan paksa memegang penguasa hitam besar. Tangan Xiaoyan ditarik ke belakang, tetapi penguasa hitamnya sama sekali tidak bergerak. Menyadari hal ini, cahaya perak segera melintas di bawah kaki Xiaoyan. Kemudian banyak bayangan samar terlihat muncul. Ledakan oktan. Peng, dengan jarak yang begitu dekat, bahkan tetua berkepala beruang tidak bisa menghindar menerima pukulan Xiaoyan. Segera bentuk cekung jelas muncul di dadanya, langkahnya juga berulang kali mundur, bahunya bergetar hebat saat dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Xiaoyan baru saja akan mengatur nafasnya, namun serangan tetua berkepala singa telah meletus. Tapi reaksi Xiaoyan tidak lambat. Nyala hijau gelap dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Kemudian membentuk armor api tepat saat serangan tetua berkepala singa tiba. Peng, sebuah dengusan terengah-engah dipancarkan dari tenggorokan Xiaoyan setelah menerima pukulan berat semacam ini. Cahaya perak melintas di bawah kakinya, sesaat kemudian tubuhnya berkelit seperti ikan berenang. Tetua berkepala singa dengan dingin tertawa ketika melihat tinjunya menyerang Xiaoyan, namun dia tidak mengejar dan malah mundur satu langkah. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia menemukan bahwa aura tetua berkepala singa tiba-tiba jatuh dari level Douzong ke level Douhuang ketika dia melangkah mundur. Bang, serangan tetua lainnya segera muncul menghantam armor api Xiaoyan. Namun kali ini, Xiaoyan dengan cepat berbalik dan menghantam tetua berkepala harimau. Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan dengusan ketika keduanya melakukan kontak. Langkahnya dengan cepat mundur dan kakinya menginjak tanah sebelum menstabilkan tubuhnya dan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan mempelajari tetua berkepala harimau yang telah mundur setelah melepaskan serangan. Selain itu, auranya juga tiba-tiba melemah ke level Douhuang ketika dia melakukannya. Xiaoyan tiba-tiba memahami sesuatu. Sepertinya hanya satu dari mereka bertiga yang bisa menyerang pada satu waktu. Aura orang ini juga akan dinaikkan ke titik di mana dia bisa bertarung dengan Douzong. Dengan kata lain, 3 Beast Savage Kill hanya bisa dipakai bergantian. Tubuh Xiaoyan baru saja berhenti sejenak setelah mempelajari teknik 3 Beast Savage. Namun seorang tetua berkepala harimau sekali lagi muncul. Cakar harimau yang tajam menyambar tenggorokan Xiaoyan dengan cara yang kejam. Sebuah bayangan. Tetua berkepala harimau segera mengeluarkan seruan setelah cakarnya hanya melewati sosok Xiaoyan. Namun dia segera tertawa dingin ketika kakinya tiba-tiba dengan kasar menendang ke arah bagian tertentu di udara.
Peng, sosok hitam segera melintas saat terbang mundur setelah ditendang. Namun saat dia menoleh, dia bisa dengan jelas melihat senyum dingin di wajah Xiaoyan. Selama sepersekian detik ini, Xiaoyan telah meminjam momentum dari tendangan tetua berkepala harimau dan langsung melintas ke depan tetua berkepala singa. Peng, tinju Xiaoyan dengan berat menabrak dada tetua berkepala singa. Tiga tetua lembah Mulan, apa yang kalian lakukan? Hanya doang kecil, kalian benar-benar menghabiskan begitu banyak waktu? Raungan marah Yan Lotian tiba-tiba terdengar. Saat ini dia telah jatuh dalam kerugian saat menghadapi serangan kejam Ratu Medusa. Mengapa kamu meratap? Bocah kecil ini juga bukan ahli biasa dohong. Kemampuannya untuk bertahan dipukuli sangat kuat. Tetua berkepala harimau merajut alisnya saat dia berbicara. Ayo, cepat habiskan dia. Ya, kedua tetua lainnya segera mengangguk. Xiaoyan menghela napas panjang dan segera perlahan menutup matanya. Gerakan 3000 petir, tahap ketiga, 3000 petir. Segera, dua bayangan warna perak muncul dan tiga sosok dipisahkan menjadi tiga arah. Masing-masing menembak secara eksplosif ke arah salah satu dari tiga tetua lembah Mulan. Wajah ketiga tetua akhirnya berubah luar biasa jelek saat mereka melihat tiga sosok. Tidak dapat membedakan antara tubuh yang sebenarnya dan bayangan. Sosok cahaya pertama kali tiba di depan tetua berkepala harimau. Tangannya segera mengeluarkan cahaya darah, kemudian membentuk kepala harimau besar dengan mulut menerkam. Peng, tinju berkepala harimau dengan keras menabrak cahaya perak, namun wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Hati-hati, ini palsu. Kemudian dia buru-buru mengeluarkan kekuatan dozong di dalam tubuhnya. Dengan cara ini, dua tetua lainnya akan dapat segera memperoleh kekuatan ketika mereka perlu menggunakannya. Ekspresi dua tetua lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar teriakan tajam tetua berkepala harimau. Tetua berkepala beruang adalah orang yang pertama bereaksi. Dia segera menyerap kekuatan dozong ke tubuhnya, tepat sosok cahaya perak lainnya mendekati tubuhnya. Peng, tinjunya segera menghantam sosok cahaya, namun ekspresinya sekali lagi berubah. Saudara ketiga, berhati-hati, ini juga palsu. Tubuh aslinya ada di sampingmu. Wajah tetua berkepala singa telah berubah luar biasa buruk ketika teriakan itu terdengar. Ini karena sosok cahaya sudah dalam jarak dekat dan tidak memungkinkannya untuk bereaksi. Peng, ledakan seperti petir bergemuruh di langit. Gelombang api yang menakutkan segera menyapu. Sosok manusia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah segar saat gelombang api menyapu langit. Setelah itu, tubuhnya seperti burung dengan sayap patah saat jatuh ke tanah. Seluruh medan pertempuran telah berubah sepenuhnya diam pada saat mereka melihat sosok yang jatuh. Ini karena orang yang terluka serius bukan tetua berkepala singa seperti yang diharapkan semua orang, tapi tetua berkepala harimau pertama yang jelas menyerang, tapi gagal. Kemudian tatapan semua orang beralih pada sosok Xiaoyan Dilang yang terengah-engah. Saat ini armor api area dadanya telah benar-benar pecah. Cetakan telapak tangan harimau warna merah muncul di dadanya. Selain itu, seutas jejak darah tergantung di sudut mulutnya. Pada kenyataannya, di antara tiga sosok cahaya, salah satu yang dibebankan ke arah tetua berkepala harimau adalah tubuh sebenarnya. Dua yang tersisa hanyalah bayangan. Siapa yang akan membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar akan mengambil risiko menerima pukulan tetua berkepala harimau dan menggunakan waktu untuk membentuk Englibital Lotus Flame penggabungan dua api surgawi. Meskipun Xiaoyan telah membayar harga yang mahal dan terluka kali ini, dia mampu secara serius melukai tetua berkepala harimau. Selanjutnya, kedua tetua lembah Mulan yang telah kehilangan Trebi Shappage Skill hanyalah ahli biasa di puncak Dohuang. Haibodong dan semua orang di benteng tertegun beberapa saat sebelum mereka menghela napas lega. Orang kecil ini, dia terlalu sembrono. Haibodong menelan seteguk air liur dan berbicara dengan sedikit rasa takut. Jiao tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, kapan dia tidak melebihi harapan orang lain saat dia muncul? Orang muda sekarang memang memiliki sikap berjuang. Jika itu aku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Xiao Ding yang duduk di kursi roda juga menarik nafas lega saat ini. Pertarungan hari ini akhirnya diselesaikan. Haibodong dan beberapa orang lainnya menganggukkan kepala saat mendengar ini. Sementara itu, medan pertempuran tempat Ratu Medusa dan Yan Lotian juga berhenti sejenak saat tetua berkepala harimau jatuh dari langit. Kalian bertiga benar-benar telah berubah menjadi keadaan seperti itu oleh seorang ahli Dohuang. Tidakkah kalian memberitahuku bahwa kalian akan menghabisinya dalam 10 pertukaran? Yan Lotian berteriak dengan marah. Ratu Medusa bertindak berbeda dari Yan Lotian yang marah, sukacita melintas di matanya.
Pemuda yang bisa dia bunuh dengan mengangkat tangannya beberapa tahun yang lalu telah berkembang sedemikian rupa. Di masa depan, Xiaoyan mungkin benar-benar mengunggulinya. Pada saat itu, menurut peraturan tidak resmi yang telah berlalu antara Ratu Medusa dari generasi ke generasi, suami sang ratu harus memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat darinya. Selama Ratu Medusa dan Yan Louten jatuh lagi ke pertempuran sengit lainnya, tetua berkepala harimau yang jatuh ke tanah diterima oleh beberapa sinar cahaya terbang di antara pasukan di luar benteng. Sementara itu, tatapan Xiaoyan mengamati tubuh tetua berkepala harimau. Dia merasa agak menyesal. Bahkan dengan Emerald Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari dua jenis api surgawi, masih tidak dapat merenggut nyawanya, bahkan dengan ledakan yang begitu dekat. Kemudian tatapan Xiaoyan beralih pada dua tetua lembah Mulan lainnya. Kalian berdua, aku bertanya-tanya, apakah Troy Savage Skill milik kalian masih efektif setelah kalian kehilangan satu orang? Bocah yang sombong, meskipun kami telah kehilangan satu orang, kami berdua sudah cukup untuk menjatuhkanmu. Suara tetua berkepala singa dipenuhi dengan keganasan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Segel di tangannya tiba-tiba terbentuk. Namun sebelum dia menyelesaikan segel membuka gunung, teriakan elang yang tajam tiba-tiba bergema di langit. Elang besar ditengguhkan di langit, dan tatapan semua orang berkumpul di sana. Ada sosok cantik anggun yang diam berdiri di tempat itu. Kemudian lebih dari 10 sinar cahaya terbang ke langit sambil membungkuk dan menyapa, "Salam pemimpin sekte." Di sisi lain, pertarungan Ratu Medusa dengan Yan Louten juga berhenti ketika wanita berambut putih yang tiba-tiba muncul. Mereka berdua mundur beberapa langkah setelah tabrakan hebat, dan Ratu Medusa segera muncul di samping Xiaoyan. "Dia adalah pemimpin sekte dari sekte racun, kamu harus berhati-hati."